Ketemu lagi kita di hari ini pada tema 7 kelas 3 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi pangan, pembelajaran 3. Tentunya Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat untuk belajar hari ini. Sebelum belajar, sebagaimana biasa, seperti pada video yang sudah-sudah, Bapak sangat berharap kalian menyalakan lonceng, memberikan komentar, atau pun mensubscribe channel ini untuk keberlangsungan daripada channel ini. Hari ini, rumah Lani dikunjungi oleh Bibi, Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan berikut. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, jadi anak-anak, kita sebagai manusia itu butuh makanan terus-menerus. Sedangkan bahan makanan yang untuk kita makan itu hanya berasal dari hasil panen. Sedangkan panen itu tidak setiap hari. Panen itu hanya pada waktu-waktu tertentu. Seperti beras itu maksimal setahun 3 kali cuman panen. Sayur-sayuran itu membutuhkan waktu lebih kurang 30 sampai 40 hari, bahkan ada yang lebih. Seperti pisang itu butuh setahunan, buah-buahan bahkan untuk mulai berbuah itu butuh 3 sampai 4 tahun, baru kemudian mereka berbuah setahun sekali. Nah, sedangkan kita harus makan setiap hari. Untuk itu perlu pengolahan pada makanan tersebut agar makanan selalu tersedia. Makanya kita mulai menggunakan teknologi pengolahan bahan pangan seperti mangga kita buat manisan, stroberi dibuat selai, dibuat susu, kemudian kacang kedelai itu dibikin tempe, bikin tahu, bikin susu, bikin kecap. Nah, oleh karena itu
teknologi pangan sangat penting untuk menghasilkan makanan baru. Seperti yang sering kita makan hampir setiap hari itu adalah mie dan pempek, ada makanan-makanan ringan, itu kan semuanya hasil bahan makanan baru, jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Ayo berlatih, kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, berdasarkan cerita di atas, ya, cerita tadi, dapat kita tuliskan beberapa di antaranya. Di sini Bapak siapkan ada 5, ya. Yang pertama itu kacang kedelai. Kacang kedelai bisa dibuat tahu, hasil teknologi pangannya, ya. Kemudian mangga. Mangga hasil teknologi pangannya berupa manisan. Stroberi hasil pangannya, teknologi pangannya selai stroberi. Kemudian daging itu bisa kita bikin bakso. Kacang kedelai bisa dibikin susu kedelai, ya. Amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan yang telah kita baca tadi. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulkan kalimat utama tersebut disebut ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan. Di sini sudah Bapak buat. Pada paragraf pertama itu yang berwarna merah adalah manusia butuh makanan terus-menerus. Ini pada paragraf pertama. Kemudian agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Ini pada paragraf kedua, bukan pertama. Di sini pertama. Pada paragraf kedua, ya. Kemudian paragraf ketiga, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Kemudian ceritakan ringkasan yang telah kamu buat secara bergantian di depan kelas. Ayo bernyanyi. Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Adapun lagu tersebut judulnya Tukang Sayur, karya A.T. Mahmud. Nah, perhatikan di sini setiap barisnya memiliki lambang dari alat musik yang berbeda-beda. Ada yang sama, seperti baris pertama dengan baris keempat itu sama-sama seruling. Kemudian baris kelima sama dengan baris ke-8. Baris kedua sama dengan baris ke-6, baris ketiga sama dengan baris ke-7 lambangnya. Berarti di sini iramanya sama, ya. Ini lagu bisa kita nyanyikan bersama-sama bersama guru kalian di depan kelas, ya. Ayo berlatih. Dengarkan baik-baik lagu Tukang Sayur yang dinyanyikan oleh gurumu. Masih ingatkah kamu arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Jawabnya iya.
Nyanyikan lagu tersebut secara bergantian dengan temanmu. Iringi nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan. Nah, di sini kalian bisa melakukan gerakan-gerakan tertentu yang berbeda-beda pada saat teman kalian menyanyikan lagu Tukang Sayur. Nah, untuk menunjukkan pola irama berbeda, pola irama satu diiringi dengan tepuk tangan. Pola irama dua diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda. Jadi tadi ada 4 alat musik ya. Berarti di sini ada 4 pola irama. Boleh saja kalian bertepuk, menjentikkan jari, kemudian bertepuknya berdasarkan hitungan mungkin 1 kali, 2 kali, dan 3 kali boleh ya. Itu tergantung dengan guru kalian masing-masing. Ayo mengamati. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe tersebut. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Ya, seperti pada pelajaran sebelumnya sudah Bapak jelaskan bahwa ukuran tidak baku itu banyak jenisnya. Yang dikatakan tidak baku, dia tidak mempunyai satuan baku. Ya. Yang dikatakan satuan ukur baku itu adalah meter, kilometer, sentimeter, milimeter, dan lain-lain. Perhatikan gambar. Di situ ada tempe dan ada daun pisang berbentuk segitiga. Daun pisang berbentuk segitiga ini akan digunakan untuk mengukur sebagai alat ukur. Ya. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Ini tempe yang pertama persegi, kemudian dipotong menjadi segitiga, yaitu dipotong dari sudut ke sudut seperti ini boleh, atau dibalik begini juga boleh ya. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Yang ini namanya persegi adalah satuan luas. Yang ini segitiga namanya juga adalah satuan luas. Nah, dua buah segitiga apabila digabungkan akan menjadi satu persegi. Ya. Jadi, dua satuan segitiga sama dengan satu satuan persegi. Ayo berlatih. Hitunglah luas permukaan bidang berikut. Di sini dipinta menjadi satuan persegi semua ya. Nah, di sini dapat kita hitung ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan dua buah segitiga. Dua buah ini dijadikan satu. Kalau digabung kan jadi satu satuan persegi. Jadi di sini ada 5. Sama, di sini 1, 2, 3 yang persegi, kemudian yang segitiganya ada 4. Ada 4 berarti jadi 2 satuan persegi. 3 tambah 2, 5. Sama, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ada 2, jadi 6. Yang ini semuanya persegi. Yang ini segitiganya ada, kalau kalian teliti sini ada garis. Ini ada segitiga 2 buah. Ya, jadi jumlahnya 5. Yang ini persegian 1, 2, 3. Segitiganya ada 2.
Jadi jumlahnya 4. Di sini perseginya ada 6 dan segitiganya ada 2. Yang 2 ini digabung menjadi 1 jadi 7 persegi. Jadi 7 satuan persegi. Nah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bapak harap kalian dapat memahami apa yang Bapak paparkan, apa yang Bapak jelaskan, dan kalian tentunya akan menunggu video-video berikutnya. Itu harapan Bapak ya. Semoga kalian dapat memahami dan kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.